lagi ketemu saya lagi, Julia Putri Nur di Catatan Harian Julia. Aduh, saya sekarang pengen banget terus ketemu kalian loh, karena banyak hal yang ingin aku ceritakan kepada kalian. Dan yang belum bergabung dengan Catatan Harian Julia, ayo dong di subscribe, karena kita akan memberikan info-info menarik yang mungkin kalian akan cari tahu lewat channel Julia. Ada lagi hal-hal yang ingin aku ceritakan. Di sesi yang sebelumnya saya membahas tentang Clubhouse dan bagaimana kalian bisa menjadi member of Clubhouse, di mana itu adalah aplikasi yang masih disebut aplikasi Sultan. Nah, kenapa Sultan? Ya mungkin karena saat ini pengguna iPhone saja yang boleh masuk ke dalam Clubhouse itu. Di dalam Clubhouse banyaknya room-room chat yang bisa kalian menimba ilmu maupun sharing di dalamnya. Kalian kalau tertarik politik silahkan bergabung di beberapa klub room-room chat di Clubhouse yang membahas tentang politik. Kalau kalian yang tertarik dengan percintaan, itu di kelas saya, di kelas malam yang sering saya pimpin untuk menjadi speaker di situ. Di sana banyak orang-orang yang menarik yang bisa jadi teman-teman baik kalian tentunya. Dan kalau ingin belajar personality, ada beberapa narasumber yang keren-keren yang bisa mengajarkan kalian tentang etika pergaulan, bagaimana memaintenance atau mindfulness juga akan ada dibahas di sana. Nah, ada satu yang ingin saya bahas tentang kalian, tentang teman toksik. Dimana teman kita, sahabat kita, atau merupakan tentang buat toksik loh buat kita. Apa sih itu sebenarnya? Ya, semalam di Clubhouse mereka bertanya kepada saya bahwa, Mam gimana tuh tentang teman yang kita udah selama ini baik sama dia, selama ini kita berikan dia nasihat-nasihat yang baik, arahan-arahan yang baik. Namun dia setelah itu merasa gak nyaman dengan apa yang kita sampaikan, dan akhirnya mereka mengatakan mungkin ya udah nih ini hidup gue gitu kan. Nah, sekarang ingin saya sampaikan itu ada salah satu case yang terjadi di teman-teman kita yang buat kita gerah sendiri. Belum lagi teman-teman yang mungkin egoisnya sangat tinggi, yang selalu maunya saja diikutin, sehingga membuat kita merasa bahwa lu kok nggak bisa bijak ya untuk bisa mendapatkan hal yang bersama-sama kita senangi, kenapa harus maunya kamu terus yang diikutin. Belum lagi ada teman yang membawa kita ke dalam suasana di mana kita dibawa menjadi bawahannya dia dan dia menjadi atasan kita. Seakan-akan lu ngebosi banget gitu loh, padahal ini dalam pertemanan. Nah, itu ada 3 case yang ada di dalam pertanyaan teman-teman di Clubhouse. Satu lagi ada yang mengatakan, aku pengen mengakhiri pertemanan ini karena ini sudah tidak lagi nyaman buat saya, karena saya ingin maju untuk masa depan saya, tapi kalian tetap dalam standar pemikiran yang dulu. Nah, semua ini adalah karena teman-teman yang membuat kita berpikir bahwa aduh, ini benar-benar mengganggu kehidupanku dan mengganggu ritme kehidupanku dan mengganggu harapan-harapan baruku atau masa depanku. Nah, teman-teman, sahabat, adik-adik, dan semua yang ada di Catatan Harian Julia yang merasa perlu memahami ini, sebenarnya tidak cukup berapa menit untuk membahas ini. Ya memang di Clubhouse saya cukup banyak memberikan arahan. Kalau kalian pengen lebih banyak tahu, ya silahkan bergabung di sana dan bertanya di sana, atau mend-DM saya di Instagram saya, Julia Mutilover. Kita bahas untuk garis besarnya saja. Bila kalian berteman dan ingin menjadi sahabat atau menganggap orang lain itu sahabat, tempatkan diri kalian dulu menjadi seorang sahabat yang baik. Dan kalian harus tahu apa sih ciri-ciri seorang sahabat yang baik. Sahabat yang baik itu adalah mereka yang selalu menerima, mereka yang selalu mendengar, mereka yang selalu mau memahami, dan mereka yang selalu mau mengarahkan hal-hal yang baik. Sahabat yang baik juga itu adalah sahabat yang masuk dalam kehidupan kita dan mau mempedulikan kita. Tapi terkadang sebagai seorang sahabat yang baik, teman kita belum mau kita campuri urusan-urusan pribadinya, dan teman kita nggak mau kita membahas hal-hal yang terkait dengan pribadinya. Jadi, untuk mendapatkan sahabat adalah satu-satunya jalan adalah kalian tidak perlu berubah. Kalaupun ada yang membuat kalian tidak nyaman, kalian menjauh tidak berarti kalian tidak berteman lagi. Kalian meninggalkan lingkungan itu bukan berarti kalian memusuhi mereka. Ada yang mengatakan, ya udah toksik, tinggalkan saja, kamu cari teman-teman baru dan kamu jangan berteman sama dia lagi. Oke, itu nggak apa-apa. Tapi buat saya, semua silaturahmi yang nggak ada masalahnya, kalian tetap harus jaga itu. Terlepas kalian tidak searah, tidak setujuan, dan tidak sepaham, it's okay kan? Kenapa kalau tidak? Silakan kalian mengambil yang sepaham, dan yang tidak sepahamnya tinggalkan. Bukan berarti kalian harus tidak berteman dengan dia lagi.
Jangan pernah kamu memusuhi sahabat-sahabat kamu yang mungkin toksik bagi kamu, kecuali mereka yang punya latar belakang buruk yang membuat kamu merasa tidak nyaman berada di dia. Itu pun bukan memusuhi, tapi meninggalkan lingkungannya. Untuk teman-teman yang masih toksik dan akan ada, itu terus ada loh. Kenapa? Pergaulan ini kita tidak bisa memilih di mana teman-teman kita itu selalu seperti kita atau sama dengan kita. Bisa jadi kamu juga menjadi toksik buat mereka, walaupun itu adalah kebaikan. Karena cara pandang seseorang itu berbeda-beda. Sehingga buat kamu semuanya, yang kamu harus lakukan untuk menghadapi teman-teman toksik adalah rubah mindset kamu berpikir dan buka hati kamu menerima, sehingga kamu mengatakan pada diri kamu bahwa kamu toksik, tapi aku paham bagaimana memposisikan diri aku untuk tidak terbawa perasaan kepada kamu, untuk tidak terbawa kekecewaan terhadap kamu, dan tempatkan diri kamu sebaik mungkin untuk lebih bijak menyikapi teman-teman yang toksik, karena kamu udah pengalaman hari ke hari melangkah dan terus melangkah ke depannya. Teman-teman toksik ini pasti ada. Jadi jangan pernah bilang hindari teman toksik, tapi hadapi dengan baik, hadapi dengan bijak, dan kamu tahu bagaimana memposisikan diri kamu yang baik sehingga kamu tidak terganggu dengan teman-teman kamu yang toksik itu. Lama-kelamaan energi kamu akan membaur kepada mereka dan mereka mengatakan bahwa kamu adalah teman yang memang pantas menjadi sahabat. Sehingga kalian tidak perlu mencari sahabat, tapi siapkan diri menjadi sahabat siapa saja. Karena energi kamu akan menarik orang-orang yang benar maupun tidak benar di sekeliling kamu. Tapi kalau memang kamu bertahan dengan kebenaran, maka yang akan menempel ke kamu kelak adalah orang-orang yang sealiran dengan kamu, sefrekuensi dengan kamu, seenergi positif dengan kamu, yang sama-sama melangkah dengan baik. Tapi sekali lagi, jangan berharap sempurna dalam persahabatan atau pertemanan, karena yang namanya ketidakcocokan dalam menuju persamaan itu selalu ada. Oke? Kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan kalian bisa bersahabat dengan Allah untuk tidak kecewa. Tapi kalau kepada teman-teman atau siapapun, kalian harus siap-siap sekali-sekali kecewa atau kalianlah yang mengecewakan dia. Fine-fine saja kok itu. Itu namanya seimbang. Jadi tidak perlu membuat diri kalian terlalu sempurna menjadi seorang sahabat. Jadilah apa adanya dan terimalah mereka apa adanya, sehingga toksik itu akan pelan-pelan hilang. Kalian menjadi teman yang baik, yang saling menutupi kekurangan, saling mensupport, dan tidak membawa diri kalian terlalu jauh dalam perasaan. Oke, buat semuanya, semoga kalian bisa mendapat informasi maupun inspirasi dari apa yang disampaikan oleh saya. Tetap di sini di catatan harian Julia tentang teman toksik ini. Mudah-mudahan kalian cukup mengerti, dan kalau kalian perlu hal-hal yang lebih jauh, aku siap kapan saja kalian DM di Instagram. Ingat, Instagram boleh di follow Julia Mutilover, dan jangan lupa subscribe ini juga catatan harian Julia yang membuat kalian, oh iya aku pengen nanya ke Bu Julia tentang A, tentang B, tentang C. Welcome, karena aku di sini menjadi teman kalian yang baik. Oke, sampai ketemu lagi di catatan harian Julia, dan ingat mensubscribe channel ini. Dan sampai ketemu pula di Clubhouse bila kalian ingin berdialog langsung dengan saya, atau DM saya di Instagram Julia Mutilover. Sampai ketemu, selalu mengucapkan salam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.